Semoga kita semua, termasuk saya pribadi, menambah wawasan dari video-video yang saya upload. Harusnya agak panjang dikit ya. Ini masuk udah terlepas, kita buka seperti ini. Dan ini bisa dicas di sini juga lewat sini ya. Dan ini modulnya itu ada jualan ya. Kalau mati baterai, antara modul sama baterainya itu doang sih, dua kemungkinan. Jadi kalau misalkan modulnya ada nih jualan nih, kalau misalkan modulnya mati ada jualan di sini nih. Nah di situ. Nah, dan si rangka baterai ini juga ada jualan ya. Rangka baterai ini ada sini. Nah, ini baterainya berapa apa guys? Ini gak ada merek ya. Bisa dengar suaranya. Dan ini cukup bagus ya, nggak kopong. Kalau yang kopong itu baterai yang kopong itu contohnya ada di review mikrofon di sini. Silakan kalian tonton. Ini cukup bagus. Dan ini sih tertulis 18650 ini tipenya. Terus ini kapasitasnya 2500 mAh. Dan ini 3,7 volt untuk voltasenya, untuk tegangannya. Totalnya ada 10 baterai ya. 25.000 mAh totalnya. Oke, mantap. Cukup awet lah, sedang lah. Kalau kalian mau upgrade, misalkan ganti baterainya merek ada tuh yang saran gue pakai merek ini nih, PTC. Itu lebih bagus, cuma ya tergantung budget ya. Biasa yang positif merah. Nah, kita lihat di voltmeternya 20,73. Jadi embel-embel di sini 48p itu bukan volt ya, bukan 48 volt. Tapi 48p ini tipe ya. Mungkin strategi marketing juga biar disangka orang-orang yang belum tahu 48, wah ini baterainya 48 volt, gede nih tenaganya gitu. Tapi yang sebenarnya ini cuma 20 volt. Oke, kita pasang lagi. Review baterai sudah. Kita review jeroan yang chargernya. Oke. Nah, cuma begini doang guys. Ini untuk sekundernya baterainya. Terus primernya 400 volt 10 mikro. Dan untuk IC-nya ada di bawah. Ini IC-nya. Ini primer, ini sekunder, ini SMPS ya. Kalau yang berat, kalau charger atau adaptor yang berat-berat itu lebih baik guys juga. Biasanya dia pakai trapo besi, lebih awet ya intinya. Dan ini kita lihat, ini kan tadi 3 pin di sini. Jadi yang dipakai cuma yang tengah ini sama yang pojok ini negatif dan ini positif. Berarti dia nyambungnya ke sini. Nah ini yang positif, dia nyambung ke sini, sama ini negatif. Itu untuk pengecasan. Dua ini untuk pengecasan yang kecil. Sedangkan untuk pemakaian ke bornya itu, untuk nge-share-nya itu, outputnya itu ini di sini positif dan di sini negatif. Oke. Cukup. Kita pasang lagi. Oke. Ini merah, ini hijau. Jadi merah itu belum penuh, hijau udah penuh. Ini dicolok tanpa baterai gitu hijau. Kaget gue. Ya hijau ya. Dan kalau dipasang merah harusnya woi. Aduh, ini penuh baterainya. Nah,
Yang tadi itu merah, hijau udah penuh. Ini belum penuh nih. Selagi nunggu penuh ya, kita bongkar review impact sama gerindanya. Oke, let's go. Bismillah. Nah, jadinya cuma gini doang. Ini plastik. Semakin gede ininya semakin bagus ya tenaganya. Itu untuk impact. Lihat loh. Ini untuk di atas. Ini untuk konektor baterainya. Dan ini modulnya ya. Kalau misalkan mati ada jualan di sini. Nah itu. Kelarnya untuk kiri kanan ini setrek. Kiri kanan, kiri kanan. Dan ini bearingnya, lahar. Terus ini kipas pendinginnya ya. Ini kayaknya jualan sepaket begini ada dah. Coba kita searching. Kalau gak ada di sini berarti gak ada ya. Sepaket begini. Ini plastik ya, cuma plastiknya tahan panas tentunya. Ini besi. Jadi gua mau ganti pelumasan sini pakai yang Bulgari yang gua siapkan. Ini ada ring juga nih, ring dalam sama ring luar. Dan ini untuk hammernya. Ini kan diam dia, jadi cara kerjanya begini bisa cabut. Ntar kita cabut dulu. Nah, kita bersihkan total, kita ganti total sama yang grease punya gua ya, high temp. Jadi kan ini diam di sana, diam di sana. Cara kerjanya begitu. Terus ini motor kan, dak ini hammer, jadi malu dia. Dak. Jadi dua bahan ini, kalau ininya gede dan ininya gede, terus bahan si besinya juga bagus, tahan lama gitu kan, tahan gores. Dan kalau kualitas ininya jelek, ini bisa kemakan nih, cepat bengkok atau cepat habis di sini. Hati-hati ya pas ngasih grease ini, soalnya pada tajam-tajam, ini tajam. Bagian yang bergesekan kita kasih grease biar tahan lama, biar ser gitu kan, enak didengar. Gitu. Oke. Oh, ininya belum, lupa gue. Sini ada bearing dua ya, kiri dan kanan. Kalau bearing ini kan di dalamnya tuh ada peluru, tahu kan? Nah di sini di dalamnya, di tengah-tengah itu ada peluru, jadi kita semprot dikit pakai chain lube. Dikit aja, jangan kebanyakan. Diputar-putar biar masuk, biar menyerap ya. Ini kalau misalkan karatan ya, udah berkarat, udah lama, misalkan udah berlama, udah karat, udah seret gini, kalau disemprot begini langsung lancar. Terus belakangnya dikit. Cukup ya. Nanti juga dia akan berputar dan menyebar kemana-mana. Ini untuk bolak-balik bebas ya. Oke, kita masukin ring dalamnya yang tadi. Tombolnya dikit aja.
biar lancar. Oke. Nah, di sini ada coak, ini masuk ke sini. Nah, ketonjolan ini masuk ke sini. Oke. Setelah dibongkar dalamannya, setelah di-review dalamnya, kita tes takutnya mati, ada kendala apa. Lanjut kita bongkar yang ini guys, grinder. Nah, kita cabut dan kita buka. Ternyata full grease ya, bisa kita lihat. Ini cara kerjanya seperti tahu kan yang di truk-truk. Nah, transmisi truk ya, dia ada poros itu di sini porosnya, terus dia dibelokkan ke samping. Ini ibaratnya ini ban belakang ya, kiri kanan, dan situ porosnya. Jadi cara caranya begitu. Dan kualitasnya di sini, kok gue teringat ke kompor ya guys. kompor ya kan. Ini pendingin ngambil dari sini ya, terus dimasuk ke sini, terus dia disebarkan ke sini, ke samping-sampingnya, terus otomatis ke sini, ke tembaganya, mendinginkan tembaga ini. Dan begini ya, tembaganya imut ya. Jadi semakin gede bodinya, ada kemungkinan semakin gede dinamonya, dan semakin jos juga tenaganya. Ini tidak usah dipoles, cukup bearingnya saja. Ini ada gimana sih? Di sini ada perbedaan guys, kita lihat. Bisa fokus gak sih? Di sini ada perbedaan ya guys ya, kita lihat. Ini soket seperti biasa, ini soket buat ke baterai. Terus di sini perbedaannya, ini lebih bagus ya. Ini ada pendinginnya juga. Ini ibarat kiprok ya, kiprok motor. Kalau yang tadi impact itu bukan seperti ini. Kalau yang impact ini plastik ini. Kalau ini sekalian pendinginnya. Mungkin gerinda ini panas ya, karena dia berputarnya terus menerus kan, itu muter terus. Jadi perlu lah ya modul seperti ini, kiprok ini pendingin. Jadi bodinya aluminium sebagai pendingin juga seperti kiprok lah. Terus nonjol di sini ada 2 elko, nilainya 470 mikro, 35 volt, 2 buah. Dan ini untuk buat pengunci ya. Oke, begini dalamannya, dan ini tembaganya masih ada sisa-sisa ya, kita lihat. Fokus dong. Nah, masih ada sisa-sisa, masih ada kosong-kosong ya. Jadi nggak penuh ya untuk tembaganya. Kalian jangan berharap lebih untuk harga segitu. Sudah terpasang semuanya ya, dan ini berfungsi. Dan ini kita tes ya, takutnya gak nyala, ada kabel yang putus atau apa. Terima kasih sudah nonton ya. Semoga kita semua, termasuk saya pribadi, menambah wawasan dari video-video yang saya upload. Silakan nonton video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen boleh yang positif-positif. Yes, please.